Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam tugas besar mata kuliah model bisnis digital. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama saya, Alfian Nur Fadilah dengan NPM 40621100095. Selanjutnya ada Muhammad Fajri Asidik dengan NPM 40621100076. Selanjutnya ada Muhammad Fahri Ilman dengan NPM 4062100. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja presentasinya. Yang pertama ada tentang moonshine. Apa sih moonshine itu? Moonshine Studio adalah nama dari clothing brand yang bertujuan untuk produksi dan menjual kaos dan streetwear lainnya. Jadi pendeknya adalah moonshine itu adalah suatu brand yang kami buat di bidang di industri fashion. Selanjutnya, executive summary. Bisnis clothing brand ini bertujuan untuk menjadikan hobi kita untuk berkembang dan menjadi salah satu brand besar ternama yang ada di industri fashion wear di Indonesia. Bisnis ini berfokus pada produksi dengan kualitas terbaik dan inovasi yang selalu maju. Penjelasan bisnis. Bisnis clothing brand ini adalah jenis usaha yang berfokus pada produksi, penjualan, dan pemasaran di bidang industri fashion wear. Untuk contoh planning produknya ada di bawah. Selanjutnya, visi dan misi. Visi kita yaitu membuat produk dengan kualitas tertinggi, memberikan kepuasan terhadap customer ataupun konsumen. Dan misi kita adalah menghadirkan inovasi-inovasi terbaru di fashion industry, selalu menjamin dan mengontrol kualitas dari produk yang akan dipasarkan, dan mengedepankan kepuasan customer dan konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada satu kekuatan atau strength, desain inovatif, menarik. Kedua ada kualitas yang tinggi, produk berkualitas tinggi dapat meningkatkan reputasi merek atau brand. Yang ketiga ada jaringan pemasaran, jaringan distribusi dan kemitraan yang kuat dengan toko-toko besar lainnya. Lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ketergantungan pada pemasaran tertentu. Ketergantungan pada satu atau beberapa masuk bahan baku yang dapat menjadi risiko. Lalu yang kedua adalah biaya produksi yang terlalu tinggi. Biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas. Lalu yang ketiga, kurangnya keterlibatan online. Jika bisnis kurang terlibat dalam pemasaran online, bisa kehilangan pangsa pasar. Lalu selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama ada e-commerce dan pemasaran digital. Untuk meningkatkan kehadiran online melalui platform e-commerce dan pemasaran digital. Selanjutnya nomor 2 ada ekspansi produk, yaitu menambahkan lini produk baru atau memperluas ke pasar internasional atau worldwide. Yang ketiga, kemitraan selebriti atau influencer, yaitu bermitra dengan selebriti atau influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats. Persaingan tinggi atau persaingan dalam industri fashion yang sengit bisa menjadi ancaman. Lalu yang berikutnya ada perubahan selera konsumen, perubahan tren mode atau selera konsumen yang cepat bisa berdampak negatif. Lalu yang terakhir ada faktor ekonomi. Fluktuasi ekonomi atau resesi dapat mengurangi daya tarik konsumen. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fajri. Selanjutnya ada analisis pasar. Yang pertama ada segmen pasar. Moonshine menargetkan individu berusia 18 sampai 35 tahun dengan gaya hidup modern dan aktif. Merek ini fokus pada konsumen yang mencari pakaian yang mencerminkan tren terkini dan ekspresi diri. Dengan potensi untuk menarik juga konsumen yang peduli dengan keberlanjutan. Selanjutnya ada tren model dan inovasi. Moonshine dikenal karena mengikuti dan menciptakan tren mode terkini. Desain unik dan inovatif dengan kombinasi elemen klasik dan modern menjadi ciri khas merek. Kolaborasi dengan seniman lokal menambah nilai estetika. Selanjutnya ada analisis persaingan. Analisis persaingan untuk Moonshine melibatkan evaluasi persaingan utama di industri fashion. Ini mencakup perbandingan desain, kualitas produk, harga, distribusi, kehadiran online, kolaborasi, pemasaran, dan umpan balik pelanggan dengan memahami kekuatan dan kelemahan pesaing.
Moonshine dapat mengidentifikasi peluang dan memperbaiki strategi untuk mempertahankan atau meningkatkan posisinya di pasar fashion. Next, selanjutnya ada analisis risiko bisnis. Yang pertama, tren yang berubah-ubah. Tren fashion terus berubah dan bisnis clothingan harus mengikuti tren tersebut agar tetap relevan. Jika tidak, bisnis dapat kehilangan pelanggan. Yang kedua ada kelalaian dalam mengelola keuangan. Manajemen keuangan yang buruk dapat menyebabkan bisnis mengalami kesulitan keuangan. Bisnis clothingan baju harus mengelola keuangannya dengan cermat untuk menghindari hal ini. Yang ketiga ada persaingan yang ketat. Industri fashion adalah industri yang sangat kompetitif. Bisnis clothingan harus bersaing dengan berbagai pelaku usaha, baik dari skala kecil maupun besar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan keuntungan. Selanjutnya strategi bisnis. Yang pertama diferensiasi produk. Pertama, fokus pada desain yang kreatif dan unik untuk membedakan produk dari pesaing. Kedua, mengintegrasikan elemen inovatif dan seni dalam setiap koleksi. Yang kedua, ada pemantauan tren mode. Pertama, aktif mengamati dan mengikuti tren mode terkini. Selanjutnya, menyesuaikan desain dan koleksi berdasarkan perubahan dalam selera konsumen. Yang ketiga, keberlanjutan dan etika produksi. Yang pertama, mengadopsi praktik keberlanjutan dalam rantai pasok dan produksi. Yang kedua, menyoroti aspek etika dalam produksi dan pemasaran produk. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Yang pertama, menggandeng seniman lokal atau desainer untuk kolaborasi. Bisa juga berkolaborasi dengan selebriti atau influencer untuk meningkatkan visibilitas. Yang kelima, pemasaran digital dan media sosial. Bisa membangun kehadiran kuat di platform media sosial dan menggunakan kampanye pemasaran digital kreatif untuk menjangkau konsumen target. Yang keenam, ada ekspansi e-commerce. Bisa dengan meningkatkan kehadiran online melalui platform e-commerce. Tolong itu hilangin aja. Selanjutnya menyediakan pengalaman belanja online yang memikat dan efisien. Lalu selanjutnya di sini ada marketing pemasaran. Target kami adalah memasarkan produk kami di platform sosial media baik itu Instagram, TikTok, dan Twitter. Lalu berkembang di platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu selanjutnya di sini ada proyeksi dan sumber keuangan. Berikut adalah proyeksi keuangan bisnis clothing Moonshine untuk tahun yang pertama. Di sini di akun ada penjualan, biaya variabel, laba kotor, biaya tetap, dan laba bersih. Penjualan di sini mencapai 10 juta, lalu biaya variabel sebanyak 5 juta, laba kotor 5 juta, biaya tetap 2.500.000 dan laba bersih juga 2.500.000. Lalu yang pertama di sini ada sumber pendanaan. Bisnis clothing Moonshine membutuhkan pendanaan sebesar minimal 5 juta. Untuk memulai usaha, pendanaan ini dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti tabungan pribadi, pinjaman dari bank, atau lembaga keuangan lainnya, dan hibah dari pemerintah atau lembaga lainnya. Yang kedua di sini ada rencana aktivitas dan penjadwalan. Di tahun pertama, di bulan Januari, aktivitas yang kita lakukan adalah desain dan pengembangan baru, yang dimana di sini penanggung jawabnya adalah tim pengembangan produk, yang dimana targetnya menyelesaikan desain dan pengembangan 10 produk baru dengan sentuhan inovatif yang berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya di bulan Februari, aktivitas yang kita lakukan adalah pemasaran dan peluncuran produk baru, yang dimana penanggung jawabnya adalah tim pemasaran.
yang targetnya adalah mengatur kampanye pemasaran untuk meluncurkan produk baru dengan fokus pada media sosial dan kolaborasi dengan influencer fashion. Lalu di bulan Maret, aktivitas yang kita lakukan adalah peningkatan kualitas produksi, di mana penanggung jawabnya adalah tim pengembangan produk. Target kami di sini adalah meningkatkan kualitas produk dengan penerapan proses produksi yang lebih efisien dan pemilihan bahan yang berkualitas. Lalu di bulan April, aktivitas yang kita lakukan adalah peningkatan pengalaman pembelian yang penanggung jawabnya adalah tim IT dengan target meningkatkan pengalaman pembelian online melalui perbaikan tata letak situs web, opsi pembayaran, dan sistem pengiriman yang lebih efisien. Lalu di bulan Mei kita akan berkolaborasi dan kemitraan yang dimana penanggung jawabnya adalah pemilik usaha. Dengan target membangun kolaborasi dengan desainer terkenal atau merek fashion lainnya untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik merek. Lalu di bulan Juni ada pelatihan karyawan yang dimana penanggung jawabnya adalah pemilik usaha. Targetnya dengan melakukan pelatihan karyawan ini untuk meningkatkan pengetahuan produk dan keterampilan pelayanan pelanggan. Lalu selanjutnya di bulan Juli ada pembaruan teknologi point of sale yang penanggung jawabnya adalah tim IT. Yang dengan target memperbarui sistem POS untuk mempercepat transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional toko fisik. Lalu di bulan Agustus ada analisis kinerja keuangan, yang penanggung jawabnya adalah tim keuangan, dengan target melakukan analisis kinerja keuangan untuk mengidentifikasi area potensial yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan profitabilitas. Lalu selanjutnya di bulan September ada riset pasar internasional, yang penanggung jawabnya adalah pemilik usaha, dengan target melakukan riset pasar dan persiapan untuk ekspansi ke pasar internasional. Lalu di bulan Oktober ada evaluasi kinerja yang penanggung jawabnya adalah pemilik usaha, dengan target mengevaluasi kinerja bisnis selama tahun pertama. Lalu selanjutnya di tahun kedua bulan Januari, aktivitas yang dilakukan adalah peluncuran koleksi musim semi dengan penanggung jawab tim pemasaran, yang targetnya meluncurkan koleksi musim semi yang menarik perhatian pelanggan dengan kampanye pemasaran yang kreatif. Lalu selanjutnya di bulan Februari ada riset dan pengembangan produk baru, yang dimana penanggung jawabnya adalah tim pengembangan produk, dengan target memulai riset dan pengembangan untuk produk baru yang akan diluncurkan pada tahun ini. Lalu selanjutnya di bulan Maret ada peningkatan operasional, yang penanggung jawabnya adalah pemilik usaha dengan target meningkatkan efisiensi operasional termasuk manajemen persediaan dan proses produksi. Lalu di bulan April ada kampanye pemasaran kolaborasi, yang penanggung jawabnya adalah tim pemasaran dengan target mengadakan kampanye pemasaran untuk kolaborasi dengan merek atau influencer ternama. Lalu di bulan Mei ada pelatihan produk untuk tim penjualan, yang penanggung jawabnya adalah pemilik usaha, dengan target memberikan pelatihan produk kepada tim penjualan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya di bulan Juni ada platform e-commerce, yang penanggung jawabnya adalah tim IT, dengan target melakukan pembaruan pada platform e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pembelian online. Lalu di bulan Juli ada evaluasi kinerja keuangan, yang penanggung jawabnya adalah tim keuangan, dengan target mengevaluasi kinerja keuangan, menetapkan target keuangan untuk tahun berikutnya dan membuat strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Lalu di bulan Agustus ada peningkatan layanan pelanggan, yang penanggung jawabnya adalah tim layanan pelanggan, dengan target meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan solusi yang cepat dan efisien. Lalu di bulan September ada ekspansi internasional, yang penanggung jawabnya adalah pemilik usaha, dengan target melanjutkan
ekspansi internasional dengan memasuki pasar baru dan menyesuaikan strategi pemasaran. Lalu di bulan Oktober ada evaluasi kinerja yang penanggung jawabnya adalah pemilik usaha dengan target mengevaluasi kinerja bisnis selama tahun kedua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.